Halo Sobat Sosial, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kali ini gue mau ngebahas persoalan khususnya bagi para netizen-netizen di sosial media. Dan tanpa disadari, kalian itu udah betul-betul dimanjakan sama sosial media ini. Dengan beragam toolsnya dan beragam aplikasinya. Dan di sini gue nggak akan bilang kita harus tinggalkan sosmed atau sepenuhnya sosmed itu buruk. No, bukan. Sosmed itu nggak buruk. Sosmed itu tidak selalu negatif. Tapi kitanya nih sebagai pengguna itu kurang bijak dalam menggunakannya. Jadi kan gini, sebetulnya keberadaan sosial media ini bagus dan sangat membantu kita untuk lebih memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Kalian mau belanja, platformnya ada. Kalian mau belajar, bisa. Mau berinteraksi, komunikasi, dan mencari informasi, itu semua udah sangat mudah dilakukan sekarang. Mudah diakses dengan adanya sosial media ini. Nah, tapi ternyata memang kodrat manusia itu kalau udah dapet enak, suka kebablasan. Kalian akhirnya itu menjadi orang yang pragmatis dalam menggunakan sosmed ini. Dampak-dampak buruk sosmednya akhirnya terjadi karena kalian yang terbiasa dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan sama teknologi ini. Sosial media ini jangkauannya sangat masif, sangat luas, ruang lingkupnya tuh tidak terbatas. Jadi sangat mudah untuk mengeksploitasi informasi dan menggiring opini. Apalagi kalau pengguna sosmednya ini udah punya attitude yang gue khawatirkan kayak tadi. Ya jadi mereka tinggal terima aja apa yang ada di sosmed. Akibat sosmed yang jangkauannya ini luas, global, seringkali gue melihat framing yang dibentuk sama orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu. Seperti politikus buat elektabilitasnya mereka, pengusaha buat mencari keuntungan, atau influencer untuk mencari engagementnya mereka. Terlepas baik atau buruknya framing ini, itu gimana niat si pelaku. Tapi di sini gue mau lebih berfokus sama kalian supaya tidak mudah kegiring sama framing. Supaya kalian lebih memahami framing. Karena framing ini senjata yang dampaknya itu tidak bisa kita remehkan. Kalau kalian udah masuk dalam framing, udah kegiring nih sudut pandang kalian, perspektif kalian, itu sangat bahaya. Karena di balik framing itu pasti ada maksud lain yang dimana untuk mempengaruhi cara berpikir kalian. Makanya penting bagi kita semua memahami framing supaya akal sehat dan cara berpikir kita tidak mudah dipengaruhi. Terima kasih. Terima kasih. Framing itu bahayanya karena tidak mengedepankan fakta-fakta yang objektif. Data-datanya tuh tidak bisa 200, dipercaya atau 300, validan datanya 400. dipertanyakan. Hari ini Yang semuanya terpenting dalam tujuan gratis. framing ini yaitu Mari kita persepsi kalian. borong. Makanya jangan Bakal heran muncul kalau ini kalian ya. itu nggak Satu mampu bagian kamu berdiskusi wajib atau mau berdebat dengan ditunjuk data yang ya. jelas. 3, Karena 4, 5 kalian menit. ini udah dimasukin atau disuapin sama framing-framing yang tidak mengedepankan fakta-fakta. Kalian akhirnya mendapatkan informasi yang keliru. Nah, bagi segelintir orang melihat bahwa kalian ini dapat dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Ya, dari pengiringan opini seperti framing ini, supaya kalian itu menjadi followersnya mereka. Disitulah keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan, tanpa mereka pedulikan nilai-nilai dan etika moral atas framing yang dia buat. Media yang digunakan sebagai alat framing apa aja? Ya biasanya kalau biasa kita temukan dan gua lihat gitu ya, short itu udah paling sering. Short itu udah paling gampang untuk mempengaruhi persepsi kalian. Mereka tinggal bikin aja angle-angle apa aja yang dapat mendukung tujuan mereka. Tinggal mereka bikin se-satisfying mungkin, semenarik mungkin, karena mereka paham bahwa kalian itu dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati short-short ini. Ketika tatapan tajam Radit Kang Mamat bikin takut. Nah, gayanya short ini, mereka bisa menggiring opini yang bakalan memunculkan kontroversi. Mereka ambil klip-klip yang bakalan kontroversi yang diucapkan sama pembicara, influencer, artis, atau siapapun itulah ya.
yang bertujuan memuat kontroversi, dan akhirnya netizen tuh kemakan sama framingnya. Netizen tuh nggak tahu fakta yang sebenarnya, nggak tahu maksud dan tujuan si pembicara itu. Yang mereka tahu cuma video kurang lebih 1 menit. Ya itu aja yang mereka tahu. Bahkan jarang sekali kita nih sebagai netizen untuk mencari video aslinya. Kalian ingat tagar ini? Tidak menutup kemungkinan juga media pemberitaan itu turut andil dalam persoalan framing-framing ini. Targetnya biasanya kalau media pemberitaan ini bukan artis atau influencer, tapi politikus. Karena politikus tuh butuh elektabilitas yang dimana dia tuh butuh trust masyarakat. Makanya mereka menggiring media pemberitaan ini buat ngebentuk persepsi persoalan politikus itu. Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Tapi Indonesia, kalau sejumlah media warganet pemberitaan membuat ini video ucapan mulai terima kasih di ikut-ikutan media framing, sosial. itu menurut gua udah keluar dari nilai dan etika jurnalisme. Karena kan mereka seharusnya mengedepankan fakta, memberikan kebenaran kepada masyarakat, kepada publik, bukan dijadikan alat untuk penggiringan opini. Karena kalau jurnalis sampai bisa diintervensi, siapa lagi yang akan mengusut skandal-skandal di negara tersebut? Gak mungkin warga sipil biasa bisa mengungkit permainan kotor di negara-negara. Ya, makanya peran adanya jurnalisme, media pemberitaan, supaya ada yang mengawasi pergerakan-pergerakan pejabat nih. Jurnalis ya berperan sebagai CCTV bagi masyarakat. Giringan opini masyarakat, media, platform digital, tadi tuh terdapat tim strategis yang berperan, yaitu PR atau Public Relation, yang memiliki pemahaman dan literasi untuk mengelola opini publik, supaya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ketika PR merancang framing atau campaign, itu pasti terstruktur, terkonsep, ya pokoknya rapih lah. Dan kalian itu pasti akan termanipulasi sama cara-caranya mereka, sama strategi-strateginya mereka. Dengan cara PR ini nge-treat netizen dan publik itu sangat semut soalnya. Jadi adanya PR dan sosmed ini menjadi sebuah kombinasi yang sempurna untuk mengarahkan opini-opini atau persepsi kalian. Makanya kita juga harus hati-hati dalam menerima informasi. Ya karena dunia yang sekarang ini sudah dibanjiri sama informasi-informasi, sehingga kita tuh sulit untuk mencari kebenaran-kebenarannya, untuk fokus informasi mana yang valid. Karena framing ini yang dampaknya sangat signifikan terhadap persepsi kita dalam melihat suatu hal, makanya penting bagi kita semua untuk memahami motif dan model framing, supaya tidak terkena jebakan framing. Karena sosmed ini kan hadir tanpa adanya edukasi yang jelas gitu ya. Sosmed ini merupakan bagian ya perkembangan teknologi lah. Makanya kita tuh sebagai pengguna itu harus beradaptasi ya supaya sosmed-sosmed ini tidak menjadi wadah atau media yang memiliki dampak buruk. Ya supaya sosial media ini betul-betul dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya kayak misal kalian dapat informasi atau kalian melihat suatu peristiwa, jangan sampai emosi kalian ini mempengaruhi pikiran. Biasakan logika dulu dalam melihat suatu hal, supaya kita tuh bisa lebih objektif. Karena ketika ada isu atau konflik, kita tuh kalau mengedepankan emosi itu jadi cepat percaya, kita tuh jadi gampang kegiring opini. Jangan kayak gitu. Itu tuh harus dikurang-kurangin. Karena kebiasaan yang kayak gitu, itu yang membuat sosial media kita ini tuh jadi bertebaran framing, jadi bertebaran hoax. Biasakan kita tuh menganalisis dengan jelas, kita cari sumber-sumbernya dari sumber-sumber terpercaya. Habis itu kita pahami. Sumber bisa dari berita, sosmed, ya yang ahli-ahli juga bisa kita dengarkan. Terus YouTube yang informatif itu pasti akan membantu kalian juga dalam memahami kasus.
kalian juga harus memiliki referensi terpercaya untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat. Ya, emang cukup sulit sih sekarang tuh untuk mendapatkan keakuratan. Makanya harus terbiasa kita tuh check and balance ketika menerima informasi, supaya terhindar dari framing-framing yang bertebaran sekarang. Karena kalau kalian mudah terkena framing, kalian itu akan dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan dan dampak yang dihasilkan. Dan yang pasti kalian itu nggak mau kan jadi bagian dari mereka-mereka ini. Orang lain yang untung, kalian yang ditumbalkan, kalian yang jadi mesin-mesinnya mereka. Memang begini keadaan dunia tuh saat ini. Semua tuh terlalu bising, terlalu echo chamber. Ya, persoalan echo chamber ini gue udah bahas di konten sebelumnya. Kalian bisa lihat langsung aja lebih jelasnya gitu ya. Jadi pada intinya, yang sekarang itu informasi yang sangat bertebaran, kebisingan yang diciptakan oleh sosmed, membuat kita tuh sulit mengetahui informasi yang jelas. Kita tuh menjadi kesulitan menilai suatu hal yang objektif. Ini tuh merupakan tantangan bagi kita bersama. Gue tuh cuma gak mau masyarakat kita tuh terus-terusan dieksploitasi kebodohannya. Dengan teknologi-teknologi yang ada, kita tuh harus pinter. Kita juga seharusnya lebih bisa menikmati kehidupan yang sekarang. Tapi malah sekarang itu kita terjerumus sama perkembangan teknologi. Kita harus sadar dan kita harus segera menghapuskan orang-orang yang menyalahgunakan teknologi, yang menyalahgunakan framing-framing ini. Supaya kita ini memiliki sosial media, memiliki teknologi yang betul-betul berdampak positif. Oke, sekian konten gue kali ini. Semoga konten ini bermanfaat. Dan jika ada kekurangan atau kekeliruan, silakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.